Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Pak Wasil. Iya Ada Bu. yang bisa saya bantu Pak? Gini Bu, saya ada sedikit perlu sebentar. Mungkin mau ngobrol-ngobrol gitu sama Bu Wiwin. Apa Oh, Ibu bersedia Bu? iya Pak. Mari, mari mungkin duduk di ruangan saya Ya, sebentar. oke Bu. Oke Pak. Oke. Bagaimana kabar sore hari ini Pak Wasil? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Wiwin sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga, sehat walafiat. Iya Bu. Dari ekspresi wajahnya Pak Wasil, hari ini kok tampak kurang semangat nih? Apa benar Pak? Iya, iya Bu Wiwin. Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan. Mungkin saya bisa dapat masukan dari Bu Wiwin. Tadi kan saya baru selesai ngajar ini Bu, kebetulan Bu. Jadi Oke. saya itu habis selesai ngajar, malah buat hati itu kurang kurang sreg gitu loh Bu. Kayak ada yang masih mengganjal gitu setelah selesai ngajarin, bukannya bukannya Iya Pak. seneng sudah selesai tugas tapi malah kepikiran sesuatu gitu Bu Wiwin. Ngomong-ngomong, apa Pak Wasil kok yang jadi pemikiran Pak Wasil ini? Mungkin bisa dibicarakan, mungkin bisa diceritakan, Pak. Nah, jadi gini Bu Wiwin, kan saya barusan selesai ngajar, kebetulan materi yang saya ajarkan itu materi kelas Ibu gitu. Materi kelas seperti yang Ibu tahu kan saya ngajar PJOK. Biasanya anak-anak itu tahunya kalau PJOK itu ya praktek di lapangan. Kita langsung praktek main bola, main voli seperti itu kan. Nah, kebetulan materi yang saya sampaikan tadi itu materi tentang gizi Bu, gitu Ibu, makanan-makanan bergizi. Jadi saya supaya tidak di luar terus, saya bawanya di dalam kelas seperti itu. Nah, kenapa justru waktu saya tuh di dalam kelas, anak-anak itu malah tidak antusias sama sekali, gitu Ibu. Jadi anak-anak tuh kesannya males, kesannya anak-anak itu, waduh, olahraga kok di dalam kelas, olahraga kok kayak gini. Saya juga bingung gitu, apa yang harus saya lakukan gitu sebenarnya buat ngadapin situasi itu, gitu Ibu. Oh, begitu. Jadi dari cerita Bapak ini detailnya, intinya adalah Pak Wasil ini merasa kurang nyaman dengan keadaan murid seperti itu, gitu, Pak? Ya, benar Ibu. Jadi apa namanya, sangat bertolak belakang jauh sekali gitu waktu saat anak-anak itu belajar di lapangan dengan saat anak-anak itu belajar di dalam kelas, karena memang ada materi-materi seperti ya gizi gizi tentang kesehatan reproduksi, tentang bahaya-bahaya narkotika yang harus disampaikan di olahraga sebenarnya. Seperti itu Ibu. Sebenarnya bagus materi Bapak ini. Nah, dari masalah tadi ya Pak, apa sih sebenarnya Bapak yang diinginkan? Mungkin kondisi bagaimana di kelas Pak? Seperti apa gitu loh Pak, anak-anak ini yang diinginkan Pak Kalau Wasili? saya sih Bu pengennya ya anak-anak itu antusias, ya, antusiasnya bisa sama gitu Ibu. Jadi bisa apa namanya, sama antara di lapangan dengan di kelas. Jadi anak-anak PJOK meskipun materinya materi di dalam kelas itu Bu Wiwin, saya pengen anak-anak tuh antusiasnya tetap menggebu-gebu untuk belajar. Jadi tidak ada pemikiran olahraga itu harus di luar kelas terus seperti itu. Jadi anak-anak bisa nerima materi apapun, kemudian kita belajarnya di mana, dengan siapa. Saya pengennya anak itu terus-terus antusias gitu Ibu, sebenarnya Ibu yang saya inginkan. Oke. Bagus sekali sebenarnya materinya Bapak ini. Iya Bu. Nah, selain itu harapan-harapan apa sih untuk biar anak-anak itu ingin di kelas aja gitu loh, maksudnya semangat untuk di kelas Pak. Harapan apa Pak Wasil itu? Kalau kita di apa ya, di luar ruangan Ibu, sebenarnya untuk membangkitkan motivasi belajar anak untuk antusias itu mudah kalau buat saya sebagai guru PJOK. Karena untuk di dalam kelas ini saya yang agak bingung sebenarnya gimana caranya seperti itu supaya anak-anak itu bisa bisa antusias seperti itu Ibu. Saya juga sebenarnya punya
punya ide apa anak ini dipancing sama apa gitu. Saya juga sempat cari-cari referensi kayaknya media-media pembelajaran, tapi ya saya sendiri juga bingung mulainya dari mana gitu Bu Iwin sebenarnya sih. Iya, itu sudah Pak, sudah bagus lah. Nah, menurut Pak Wasil nih kira-kira apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pak Wasil nih untuk anak-anak? Apa? Mungkin punya prinsip-prinsip mungkin Pak Wasil, jadi kan anak-anak biar lebih semangat apa prinsip-prinsipnya tuh? Ya tentunya sebagai guru Bu, apalagi guru PJOK yang notabene anak-anak itu pastinya paling seneng gitu sama pelajaran PJOK. Saya sendiri sebenarnya tidak ingin mengecewakan mereka gitu. Jangan sampai pelajaran yang seminggu sekali ini ditunggu-tunggu oleh anak-anak ternyata lu kok membosankan gini di dalam kelas seperti itu. Jadi saya sebenarnya berpikiran untuk apa saya harus membuat media pembelajaran, apa saya harus belajar tentang pembelajaran yang inovatif, interaktif seperti itu. Saya sebenarnya punya sih keinginan seperti itu Bu Wiwin. Itu ya Pak ya. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Pak Wasil? Untuk saat ini saya masih Bu ya, tahap rencana saja Bu sebenarnya Bu. Apa saya harus belajar membuat media ya, apa saya harus belajar menciptakan pembelajaran yang interaktif kepada murid itu seperti apa. Sempat terpikirkan seperti itu untuk saat ini gitu. Itu Pak G. Nah, kalau seperti itu juga hebat Pak Wasil, bagus ya. Nah, kira-kira nih Pak, pihak-pihak mungkin yang bisa diajak kerjasama itu siapa saja mungkin Pak? Mungkin ada pihak-pihak yang diajak kerjasama Pak. Saya juga Bu, tentunya perlu pendampingan baik memang sudah tersedia platform seperti YouTube, kita bisa lihat-lihat di PMM seperti itu, tapi kalau tidak ada yang dampingi langsung itu agak sulit gitu Bu. Terus kemudian saya juga sempat keliling-keliling di teman-teman guru yang lain di kelasnya. Ada satu guru sih Bu, dia tuh memang hebat menurut saya dalam mengelola kelas, memberikan pembelajaran itu. Saya kok sempat kepikiran guru ini hebat gitu, guru ini kreatif orangnya buat mendesain pembelajaran, jadi anak-anak itu antusias terus gitu. Kan saya punya rencana mau belajar gitu sama ibu itu, sama Ibu Nurul namanya. Saya kok mau kayaknya belajar sama Ibu Nurul ini enak gitu. Nanti saya bisa tahulah, bisa ngasih pembelajaran yang sama dengan Bu Nurul itu tadi gitu. Jadi saya memang butuh pendampingan supaya lebih cepat paham lah Bu, lebih cepat bisa mengubah cara saya dalam mengajar itu di kelas itu tadi. Ya salah satunya saya punya rencana sih buat belajar sama Ibu Nurul itu tadi. Di sisi lain memang seperti media-media YouTube itu saya juga pasti belajar. Nah, kapan nih Bapak mulai belajar ini? Itu Bu. Nurul itu. Lah ya saya juga harusnya mungkin untuk saat ini Bu saya searching di YouTube dulu gitu. Searching di YouTube dulu, nanti setelah itu kan bisa saya sambil lalu tanya-tanya. Karena memang rata-rata masalah ini sepertinya saya rasa bukan saya saja Bu. Rekan-rekan guru olahraga yang lain pasti sama. Nah itu masuk sih dari sekian banyak guru olahraga tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Mungkin saya akan cari tahu Bu secepatnya. Biasanya tahu sendiri kan Bu, guru olahraga itu masa nanti selesai ujian minggu depan ini biasanya kan selesai nyetor nilai, selesai semua administrasi, kan sudah agak enteng kalau untuk guru mapel itu. Nah di situ saya mau dimaksimalkan belajar ke rekan-rekan di guru PJOK di KKG lain, di KKG, terus kemudian kepada Bu Nurul itu tadi, saya juga mau didampingi lah Ibu, seperti itu Ibu. Nah setelah kita ngomong-ngomong banyak nih, apa sih manfaatnya ini Pak? Sudah ada pencerahan enggak kira-kira Pak Wasil? Saya jadi makin Bu ya, kalau yang tadinya rencana saya itu masih ngawang-ngawang, setelah konsultasi seperti ini dengan Bu Wiwin, saya sudah jadi punya gambaran yang jelas Ibu.
jadi punya semangat yang, oh saya bisa ini, gitu sayang. Kalau tadinya saya cuman, apa ini ya, gitu aja. Nah sekarang itu saya merasa memang ini ya pilihan pilihan yang tepat yang harus saya lakukan, gitu Bu Iwin. Luar biasa sekali Pak Wasil ini. Gimana perasaannya Pak Wasil sekarang? Sudah agak mendingan Bu. Saya apa ya, bisa nambah keyakinan saya untuk menciptakan pembelajaran yang paling tidak bisa membuat anak antusias lah untuk belajar TJOK, meskipun materinya bukan materi praktek, meskipun materinya harus di dalam kelas seperti itu. Jadi saya luar biasa untuk hari ini. Alhamdulillah saya juga ikut merasa senang Pak bisa menyelesaikan masalahnya Pak Wasil, Ya Bu, terima dan kasih Bu. ya Pak Wasil juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan ide-idenya Pak Wasil Ya. sendiri, nggih. Oke. Kalau begitu Pak, selamat beraksi nggih Pak Wasil. Siap Semoga Ibu. lancar dan berhasil. Siap Ibu. Terima Oke. kasih banyak juga Bu Wiwin. Jadi apa, bisa ngasih motivasi, bisa ngasih bahan bakar baru buat saya. Jadi saya enggak kehabisan bensin di tengah jalan gitu maksudnya. Oke, baiklah Pak Wasil. Jangan lupa loh setelah nanti action, nanti saya dikabari ya hasilnya. Siap Ibu. Nanti saya juga sharing-sharing Bu. Seperti itu Bu. Mungkin nanti ada masukan juga dari Bu Wiwin. Caranya seperti apa, saya juga mohon nanti diberi masukan ya Bu. Gitu Ibu. Terima kasih Bu Wiwin, Ya, terima kasih siap. banyak Bu ya. Sama-sama Oke. Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.